Inter Milan kembali menunjukkan dominasinya, bukan hanya di atas lapangan tetapi juga di tribun stadion. Kemenangan 2-1 atas Kairat Almaty dalam laga keempat fase pertama Liga Champions UEFA 2025-2026 tak hanya memperpanjang catatan sempurna Nerazzurri menjadi 4 kemenangan dari 4 pertandingan, tetapi juga mencatatkan rekor luar biasa dalam hal jumlah penonton. Sebanyak 69.983 penonton memadati Stadion San Siro, menjadikan laga tersebut sebagai pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak di seluruh putaran Liga Champions. Antusiasme tinggi para pendukung Inter menunjukkan betapa kuatnya ikatan antara klub dan fans, bahkan ketika menghadapi lawan yang kurang populer seperti Kairat Almaty. Menariknya, posisi kedua dalam daftar jumlah penonton terbesar juga ditempati klub Italia lain, Atalanta, yang melakoni laga tandang ke markas Olympique Marseille. Pertandingan di Stade Velodrome disaksikan oleh 64.319 penonton dalam suasana penuh energi. Sementara itu, laga klasik Eropa antara Liverpool dan Real Madrid di Anfield menempati posisi ketiga dengan 59.916 penonton. Secara keseluruhan, rata-rata jumlah penonton di putaran keempat Liga Champions mencapai 42.700 orang per pertandingan. 8 pertandingan berhasil menarik lebih dari 50.000 penonton, menjadi bukti kuat bahwa format baru Liga Champions dengan satu grup besar berhasil memikat perhatian publik sejak awal kompetisi. Selain Inter, 2 klub Italia lain juga mencatat kehadiran penonton yang tinggi. Napoli mengumpulkan 45.840 penonton saat menjamu Eintracht Frankfurt. Sementara Juventus mencatat 40.729 penonton dalam laga melawan Sporting Lisbon. Marcus Thuram mulai menunjukkan tanda-tanda siap kembali tampil sejak awal laga. Setelah dimainkan selama sekitar 20 menit dalam kemenangan Inter atas Kairat Almaty di Liga Champions, penyerang asal Prancis itu kini bertekad untuk turun sebagai starter dalam laga lanjutan Serie A melawan Lazio akhir pekan ini. Menurut laporan Corriere dello Sport, kondisi fisik Thuram semakin membaik setelah mengalami cedera otot hamstring di paha kiri yang memaksanya absen dalam 6 pertandingan terakhir Inter, baik di Liga maupun di Liga Champions. Respons ototnya sangat positif, tulis media tersebut. Namun keraguan masih ada terkait kebugarannya, karena setelah absen cukup lama, Thuram belum tentu siap bermain penuh selama 90 menit dengan intensitas tinggi. Keputusan akhir terkait keterlibatan Thuram akan diambil setelah sesi latihan hari ini dan latihan terakhir besok. Di sana, pelatih Christian Cifu akan menentukan apakah sang penyerang bisa kembali menjadi starter atau akan memulai dari bangku cadangan seperti di laga melawan Kairat. Masih menurut Corriere dello Sport, kemungkinan besar duet lini depan Inter saat melawan Lazio akan tetap diisi oleh Lautaro Martinez dan Boni, dengan Thuram disiapkan sebagai opsi dari bangku cadangan jika dibutuhkan. Situasi Davide Fratesi di Inter Milan mulai menjadi sorotan. Menurut laporan Corriere dello Sport, gelandang asal Italia itu telah tampil dalam 7 laga terakhir Serie A, meski hanya sekali menjadi starter. Di Liga Champions, Fratesi sempat turun sejak awal dalam 2 laga, masing-masing melawan Union Saint-Gilloise dan Kairat Almaty. Meski mendapat menit bermain, performanya dinilai masih belum maksimal. Fratesi memang ingin mendapatkan peran yang lebih besar, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa ia diabaikan dalam proyek baru Inter, tulis harian asal Roma tersebut. Masalah utamanya, ia belum mampu memberikan dampak signifikan di lapangan. Dalam laga melawan Kairat, Fratesi disebut tampil kurang meyakinkan, terlihat kehilangan kepercayaan diri, dan gagal memanfaatkan 2 peluang bagus untuk mencetak gol. Masih menurut Corriere dello Sport, situasi Fratesi di Inter sempat berada di persimpangan jalan. Jika Simone Inzaghi masih memimpin, kepergiannya hampir pasti terjadi, tulis media itu. Namun, kedatangan Christian Cifu sempat membuat Fratesi memilih bertahan karena pelatih baru tersebut berencana memberinya peran lebih maju dalam formasi 3-4-2-1. Sayangnya, skema itu kemudian ditinggalkan karena kurangnya pemain yang cocok di lini tengah.
Kini dengan Inter yang semakin menonjolkan permainan vertikal dan cepat, kemampuan Fratesi melakukan penetrasi dari lini kedua seharusnya menjadi keunggulan yang bisa dimanfaatkan. Tetapi sejauh ini, hal tersebut belum benar-benar terlihat di lapangan. Yang lebih menarik, kabar dari internal klub menyebutkan bahwa pembicaraan soal perpanjangan kontrak Fratesi kini terhenti total. Situasi ini memunculkan spekulasi baru bahwa sang gelandang bisa dilepas pada bursa transfer Januari mendatang. Jika datang tawaran yang sesuai, Inter tidak akan menghalangi kepergiannya, tulis Corriere dello Sport. Dengan performa yang belum stabil dan persaingan ketat di lini tengah Nerazzurri, masa depan Davide Fratesi di Inter kini mulai dipertanyakan, dan bulan Januari bisa menjadi titik balik karirnya di Nerazzurri. Menjelang laga Serie A melawan Lazio di San Siro, Corriere dello Sport memprediksi beberapa perubahan dalam susunan pemain Inter Milan dibandingkan saat menghadapi Kairat Almaty di Liga Champions. Di lini pertahanan, Akanji dan Bastoni akan kembali tampil sebagai starter, dengan Acerbi berada di tengah keduanya. Di lini tengah, Calhanoglu kembali dipercaya mengatur permainan setelah sebelumnya hanya dimainkan pada babak kedua melawan Kairat. Selain itu, Sučić juga dipastikan kembali mengisi posisi di tengah lapangan. Sementara di lini depan, duet Boni Lautaro akan menjadi andalan dengan Thuram yang kini telah pulih sepenuhnya, siap masuk dari bangku cadangan jika dibutuhkan. 4 pemain masih dipastikan absen. Di Gennaro menjalani masa pemulihan yang panjang, sementara Darmian dan Palacios kemungkinan baru akan kembali setelah jeda internasional. Mkhitaryan diharapkan bisa kembali bergabung dengan tim sebelum akhir bulan ini. Prediksi susunan pemain Inter 3-5-2, Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sučić, Di Marco, Boni, dan Lautaro. Inter Milan menunjukkan ketajaman yang meningkat dari luar kotak penalti musim ini. Gol Carlos Augusto ke gawang Kairat menjadi gol pertama Nerazzurri dari luar kotak penalti di Liga Champions musim ini. Sekaligus mencatatkan gol ke-6 Inter dari luar area penalti di semua kompetisi musim ini. Dari 14 laga yang dijalani Inter, 42% berakhir dengan gol dari jarak jauh. Jika ditambahkan gol kedua melawan Sassuolo yang tercipta dari tembakan jarak jauh tapi sempat mengenai bek sebelum masuk gawang, persentasenya naik menjadi 50%. Kontribusi pemain seperti Hakan Calhanoglu, Di Marco, dan Zielinski sangat terasa dalam tren ini. Dibandingkan musim lalu, terjadi peningkatan signifikan. Di 15 laga Liga Champions musim lalu, hanya Calhanoglu yang berhasil mencetak gol dari luar kotak penalti, tepatnya saat melawan Red Star. Sementara itu, sepanjang Serie A musim lalu, Inter menambahkan 7 gol dari luar kotak penalti, sehingga totalnya mencapai 8 gol dari 53 pertandingan. Musim ini, hanya dalam 14 laga, Inter sudah mencatatkan 6 gol dari luar kotak penalti, menunjukkan kemampuan tembakan jarak jauh yang semakin efektif. Tren ini menegaskan bahwa Nerazzurri kini lebih berbahaya tidak hanya di dalam kotak penalti, tetapi juga dari jarak jauh. Dengan kreativitas lini tengah dan keberanian pemain untuk menembak dari luar kotak penalti, Inter bisa menjadi tim yang sulit ditebak lawan, baik di Serie A maupun Liga Champions. Italia masih memiliki peluang untuk menempatkan 4 wakilnya ke babak 16 besar Liga Champions, menurut laporan La Gazzetta dello Sport. Meskipun performa tim-tim Italia musim ini belum sebaik musim lalu, harapan tetap ada terutama untuk Inter Milan. Musim lalu, pada matchday keempat, Inter sudah berada di 8 besar. Sementara Atalanta dan Juventus menempati zona playoff sebagai unggulan, Milan di playoff tahap kedua, dan Bologna berada di posisi terbawah. Saat ini hanya Inter yang berhasil meningkat, bahkan dengan poin sempurna di fase grup. Napoli juga berada di zona playoff tapi bukan sebagai unggulan, sementara Juventus masih berada di luar zona playoff. Format baru Liga Champions membuat jadwal pertandingan sangat menentukan.
Gazzetta menekankan bahwa Inter kini menghadapi 4 laga sulit melawan tim-tim besar, sementara Juventus memiliki rangkaian pertandingan yang relatif lebih ringan. Prediksi pasti sulit, namun sensasinya adalah keempat tim Italia masih berpeluang lolos setidaknya ke play-off. Inter saat ini memimpin grup bersama Bayern dan Arsenal dengan 4 kemenangan, 11 gol dicetak dan hanya 1 kebobolan. Namun pelatih Christian Cifu tetap diminta berhati-hati karena undian Agustus lalu membagi kalender menjadi 2 fase. Paruh pertama lawan-lawan relatif mudah, Ajax, Slavia, St. Gilois, Kairat wajib meraih 12 poin. Paruh kedua menghadapi 4 tim besar, Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal, dan Borussia Dortmund. Dengan 12 poin, lolos ke playoff hampir pasti. Musim lalu dibutuhkan 11 poin, sementara kali ini 10 poin mungkin cukup. Target utama Inter tetap top 8 untuk lolos langsung ke babak 16 besar. Bagi Cifu, rangkaian laga ini menjadi ujian kematangan. Jika sukses melewati rintangan, Inter berpotensi masuk sebagai salah satu favorit utama di Liga Champions musim ini. Nama Giovanni Santana do Nascimento kembali mencuat dalam radar Inter Milan. Menurut laporan Tuttosport, peluang transfer penyerang muda asal Brazil itu semakin terbuka setelah adanya pertemuan antara Carlos Augusto dan Giovanni yang berlangsung pekan lalu di sebuah restoran terkenal di Milan. Keduanya merupakan mantan pemain Corinthians dan memiliki agen yang sama, yakni Beppe Rizzo, sosok yang juga dikenal dekat dengan manajemen Inter. Hubungan tersebut diyakini bisa menjadi jalur penting bagi Nerazzurri untuk memuluskan langkah merekrut Giovanni yang kini juga diminati oleh AC Milan dan Atalanta. Direktur olahraga Inter, Piero Ausilio, disebut sebagai pengagum berat Giovanni dan ingin mendatangkan sang penyerang ke Giuseppe Meazza. Keberadaan Carlos Augusto di skuad Inter dinilai menjadi senjata utama dalam negosiasi karena kedekatan personal dan profesional di antara mereka. Di sisi lain, Carlos Augusto tengah berupaya memperpanjang kontraknya bersama Inter hingga 2030 dengan peningkatan gaji menjadi 3 juta euro per tahun plus bonus. Selain itu, pemain berusia 25 tahun itu juga berharap bisa menembus skuad tim nasional Brazil untuk Piala Dunia mendatang. Negosiasi antara pihak Inter dan agen Beppe Rizzo dikabarkan berjalan positif dan ada optimisme tinggi bahwa kesepakatan perpanjangan kontrak Carlos Augusto akan segera diumumkan dalam beberapa minggu ke depan, sekaligus membuka peluang bagi Giovanni untuk mengikuti jejak rekannya menuju Inter. Mantan bek AC Milan Costa Curta menilai bahwa Inter Milan saat ini berada dalam kondisi yang sangat positif, meskipun menjalani jadwal padat di Liga Champions dan Serie A. Dalam wawancaranya bersama Sky Sport, Costa Curta membahas pentingnya manajemen energi bagi tim-tim besar Eropa yang terus bersaing di berbagai kompetisi. Kalau kita lihat ke seluruh Eropa, hanya ada 2 tim yang benar-benar konsisten saat ini, Bayern Munchen dan Arsenal. Tim-tim lain termasuk Inter mengalami naik turun performa, dan itu hal yang wajar, ujar Costa Curta. Kelelahan fisik dan mental pasti muncul, terutama bagi tim-tim yang terus bermain di level tertinggi. Costa Curta kemudian memuji Christian Cifu atas kemampuannya menjaga stabilitas skuad Inter, meski harus melakukan rotasi pemain. Fakta bahwa Inter bisa menang melawan Verona dan Kairat sambil mengistirahatkan beberapa pemain penting patut diapresiasi. Tidak mudah untuk selalu tampil di puncak, apalagi dengan ekspektasi besar dari fans dan klub, ujarnya. Ex-bek timnas Italia itu juga menyoroti Lautaro Martinez yang sempat melalui beberapa laga tanpa gol. Namun menurutnya, sang kapten tetap harus menunjukkan sikap positif. Saya mencintai Lautaro sebagai pemain. Ia tidak boleh terlalu terpaku pada statistik. Bahkan jika 4 laga tanpa mencetak gol, dia tetap harus tersenyum, karena itulah yang diharapkan oleh para tifosi dan rekan satu timnya. Pelatih Inter Milan Christian Cifu tengah berupaya keras menghapus seculah kelemahan yang sudah lama membayangi timnya. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Inter masih membawa penyakit lama berupa kecerobohan, kehilangan fokus di menit akhir, dan kegagalan mengamankan kemenangan melawan tim-tim yang seharusnya bisa dikalahkan dengan mudah. Meskipun Nerazzurri menutup pekan lalu dengan 2 kemenangan beruntun atas Verona dan Kairat Almaty, media Italia tersebut menilai masih ada banyak pekerjaan rumah bagi Cifu. Masalah klasik seperti kehilangan keunggulan dan membuang poin melawan tim papan bawah sempat kembali muncul saat laga melawan Udinese di San Siro, tulis Gazzetta.
Kebiasaan tersebut sejatinya sudah tampak sejak era Simone Inzaghi. Pada musim 2024-2025, Inter tercatat 6 kali disamakan atau disalip lawan dan kehilangan total 13 poin dari tim yang tidak lolos ke kompetisi Eropa di akhir musim. Beberapa contohnya adalah hasil 2-2 melawan Genoa di laga pembuka, 1-1 kontra Monza yang akhirnya terdegradasi, dan 2-2 melawan Parma yang saat itu dilatih oleh Cifu sendiri. Dalam pertandingan itu, Inter membuang keunggulan 2 gol di babak pertama. Selain itu, Inter juga masih kesulitan dalam laga-laga besar. Kekalahan dari Juventus dan Napoli kembali menunjukkan celah yang belum tertutup. Dari total 24 poin yang tersedia melawan tim-tim di 5 besar klasemen, Inter hanya mampu meraih 12 poin. Angka yang sama seperti Milan saat meraih Scudetto dan Napoli era Spalletti. Sebagai perbandingan, Inter peraih bintang kedua mengantongi 20 poin dari 24 dalam situasi serupa. Masalah lain yang juga disorot adalah kebobolan di menit-menit akhir. Gol dari Khéphren Thuram dan Adzik di Stadion Allianz mengingatkan pada kebiasaan lama Inter yang sering kehilangan poin di akhir laga. Sepanjang musim 2024-2025, dari 35 gol yang bersarang cegawang Inter, 12 diantaranya terjadi dalam 15 menit terakhir, sepertiga dari total kebobolan. Bahkan, gol penalti Pedro di menit ke-90 di San Siro kala itu menjadi momen yang memberikan Scudetto kepada Antonio Conte. Dengan segala catatan tersebut, Cifu kini bertekad memperbaiki mentalitas dan fokus skuadnya agar Inter bisa lebih tajam, konsisten, dan disiplin, terutama dalam menjaga keunggulan dan menghadapi tekanan di fase akhir pertandingan. Jurnalis ternama Italia Paolo Condo memberikan penilaian positif kepada Inter Milan dalam evaluasi paruh pertama fase grup Liga Champions. Dalam artikelnya di La Repubblica, Condo memberi nilai 7,5 untuk performa Nerazzurri sejauh ini. Menurutnya, Inter tampil sesuai ekspektasi dengan mampu mengalahkan tim-tim yang seharusnya dikalahkan, meskipun sempat menghadapi kesulitan saat menahan tim asal Kazakhstan pada laga terakhir. Inter tetap menunjukkan langkah dan mentalitas khas tim besar Eropa. 2 final dalam 3 tahun terakhir sudah cukup untuk menegaskan status mereka di kancah internasional, tulis Condo. Selain menyoroti hasil, Condo juga memuji peran Christian Cifu yang sukses beradaptasi dengan cepat di kursi pelatih utama. Awal yang tenang justru sangat membantu Cifu dalam mengenal timnya. Kini, ketika tantangan semakin berat, ia sudah tidak bisa disebut pelatih debutan lagi. Ia telah membuktikan diri mampu memimpin Inter di panggung Liga Champions, tambahnya. Dengan performa stabil dan kematangan taktik yang terus meningkat, Condo menilai Inter pantas mendapatkan nilai 7,5, sekaligus mengisyaratkan bahwa tim Nerazzurri siap bersaing kembali untuk melangkah jauh di kompetisi paling elit Eropa tersebut.